Nakama, bayangkan jika Boruto ini ternyata memiliki dua kali time skip dalam ceritanya loh. Sesuatu yang mungkin aja terjadi sekarang ini. Karena dengan adanya Kashin Koji ya, singularitas takdir ini ternyata juga begitu banyak merubah masa depan. Kalian mungkin merasa ada yang ganjil di balik flash forward Boruto dan Kawaki di awal cerita kan? Sebuah momen epic yang menampilkan Boruto dengan luka di mata dan Kawaki dan mencekam akan mengirimkan ke tempat sama seperti Naruto itu kan? Tapi ada sesuatu yang tidak sinkron teman-teman. Desain karakter mereka dalam pertarungan terakhir itu terasa berbeda jauh dibandingkan versi Boruto dan Kawaki yang kita lihat sekarang. Nah, semakin cerita berjalan, pertanyaan ini terus saja menggelitik tuh. Apakah kita sebenarnya sedang menuju time skip kedua? Nah, ini menarik loh. Setelah chapter 16-an kemarin rilis dan road to chapter 20-an nanti ya, bisa aja plot twist baru akan terungkapkan kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bukti yang kuat jika ini bisa aja terjadi tuh? Yos, ini menarik. Yuk kita dengarkan lebih lanjut lagi nakama. Oh iya, kita mau ingetin juga ya nakama, sekarang ini YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Nah, mulai dari sekarang kita akan senantiasa nih mencantumkan produk-produk diskon super menarik tuh dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli tuh di sana. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik, tema Jepang atau apalah yang viral di marketplace, semuanya ada loh sekarang ini di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya itu ya. Nah, kalian bisa cek-cek sendiri di sini nanti nih. Biar kita tambah semangat bikin kontennya, jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian merasa tertarik pada produk-produk tersebut. Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya lebih dalam. Nah, gini teman-teman, satu time skip ini sudah membawa kita ke kisah Two Blue Forte kan. Boruto yang lebih dewasa itu lebih kuat dan dunia yang jauh lebih kompleks lagi. Tapi apa jadinya jika ada satu lompatan waktu lagi? Lompatan yang membawa kita ke klimaks sesungguhnya, pertarungan Boruto dan Kawaki dalam bentuk final mereka nih, dengan banyak petunjuk tersebar di manga dan dialog seperti Kashin Koji itu ya. Dalam 6 tahun kau akan menguasai kemampuan itu. Teori ini tidak lagi terdengar seperti spekulasi kosong itu kan. Tapi jika benar, apa yang akan terjadi selama time skip keduanya? Apa transformasi besar yang akan terjadi pada Boruto dan Kawaki hingga mereka terlihat begitu berbeda dari sekarang tuh? Dan yang paling bikin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya? Kalian pernah ngerasakan kalau Boruto Two Blue Vortex itu penuh misteri yang gak pernah habis dibahas kan? Nah, belakangan ini ada teori menarik yang bikin kepala itu sedikit pusing tapi seru buat direnungi lebih dalam. Kemungkinan besar cerita ini bakal punya time skip 2 kali loh. Awalnya sih kayak teori liar biasa ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi masuk akal aja sih kalau kita lihat desain karakter Boruto Kawaki di awal flash forward karena itu dibandingkan versi sekarang ini ya. Perbedaannya memang cukuplah mencolok, bukan cuma desain semata tapi juga vibesnya itu ya teman-teman. Kalau di anime mungkin kita masih bisa maklum ya, mungkin ada agenda tertentu dari sang mangaka sendiri. Tapi kalau di manga sendiri, nah ini yang bikin kita bertanya-tanya. Nah, desain karakter di pertarungan akhir mereka itu benar-benar berubah dengan konsisten. Artinya Mikio Ikemoto itu mangakanya sepertinya sudah punya rencana besar sejak awal. Apalagi ketika kita baru saja dikasih konfirmasi dari Kashin Koji ya tentang hal ini. Walaupun secara nggak langsung, tapi tetap saja semakin terhubung lebih dalam lagi. Jadi Kashin Koji itu pernah bilang bahwa Boruto akan menguasai kemampuan tertentu dalam waktu 6 tahun. Sekarang kita lihat lagi ada di masa sekitar 2 atau 3 tahun sejak percakapan itu terjadi. Artinya teman-teman, Boruto kayaknya baru mempercepat setengah jalan dari proses yang seharusnya berlangsung 6 tahun itu kan. Di sini pertanyaan besarnya, apa yang bakal terjadi di sisa 3 tahun ke depan itu? Apakah time skip kedua yang bakalan terjadi di saat Boruto benar-benar menyempurnakan kekuatannya? Sebenarnya kalau ngomongin kekuatan Boruto selama 6 tahun itu masih serba spekulasi ya. Tapi banyak yang percaya kalau dia itu bakal menyempurnakan teknik Hiraishin-nya. Kalau kalian lupa, Hiraishin teknik teleportasi khas Minato yang bisa bikin penggunanya berpindah kemanapun selama ada penandanya itu. Bayangkan kalau Boruto nggak perlu lagi pakai logam sebagai penanda tuh. Dia bakal bebas berpindah tempat tanpa batasan sama sekali. Wah, itu menakjubkan sih. Di episode pertama anime atau chapter pertama manganya, kita melihat Boruto dengan jubah yang nutupin banyak aksesoris ya. Jadi kalaupun masih ada logam sebagai penandanya, mungkin itu tersembunyi di balik jubahnya. Tapi jujur aja sob, ini bukan fokus utama kita sekarang loh. Yang lebih menarik adalah soal Boruto yang ternyata masih punya kontrol penuh atas dirinya sendiri meskipun Momoshiki ada dalam tubuhnya selama 6 tahunan.
Kalau Boruto memang menyempurnakan teknik Hiraishin, maka mohon pertarungan terakhirnya dengan Kawaki di Flash Forward bakal jadi klimak besar kan di sana. Tapi yang menarik itu adalah kita nggak bisa langsung memastikan desain itu final. Mikio pernah bilang kalau pertarungan Boruto versus Kawaki yang digambar waktu itu sebenarnya dibuat dalam kondisi kepepet tuh. Jadi nggak menutup kemungkinan kan kalau dia tuh bakal redesign ulang adegannya di masa depan. Nah sekarang masuk ke teori yang nggak kalah menarik ya, peran Kurama dan Himawari. Ini bikin kita berpikir keras ya. Ada kemungkinan Kurama itu lahir kembali, tapi kali ini lewat tubuh Himawari kan. Nah ini jadi plot twist besar ya yang bikin cerita itu makin seru lagi. Kenapa? Karena kalau benar Kurama bisa jadi kunci utama untuk mengalahkan musuh besar Jura itu kan. Dan di chapter-chapter ke belakang kita sudah melihat sendiri bagaimana peran mereka berdua itu. Boruto sendiri juga sudah berkomitmen untuk nggak pakai kekuatan karmanya setiap kali bertarung itu. Jadi gimana dia bisa melawan Jura? Ya jelas itu lebih kuat lagi. Jawabannya mungkin ada di cakra Kurama. Kalau Himawari bisa mentransfer cakra Kurama ke Boruto, maka Boruto bakalan punya tambahan kekuatan signifikan untuk bertahan kan. Sekarang bayangkan Nakama, Boruto yang sudah menguasai Sage Mude ditambah lagi dengan cakra Kurama itu, kombinasi ini aja sudah cukup bikin Jura kerepotan tuh harusnya. Meskipun kemungkinan besar hanya dalam waktu terbatas ya teman-teman, tapi yang jelas menjaga Himawari tetap hidup jadi prioritas utama mereka. Kalau sampai Himawari nggak bisa diselamatkan, jalan terakhir bagi Boruto adalah membangkitkan mata Jogannya itu kan. Itu memang menarik karena ngomong-ngomong soal mata Jogan, ini juga sesuatu yang menjadi perbincangan seru tuh. Banyak yang percaya kalau mata Jogan yang kita lihat di episode pertama itu adalah senjata pamungkas Boruto untuk mengalahkan Jura nih. Apalagi Jogan itu punya potensi besar untuk mempengaruhi dimensi dan juga takdir kan. Masuk akal kalau pertarungan terakhir nanti benar-benar mengandalkan kekuatan tersebut. Kembali ke kisah Kashin Koji ya, dia pernah bilang sesuatu yang kayaknya nggak boleh kita abaikan. Ikutilah kata hatimu. Nah kalimat ini awalnya terdengar biasa aja Nakama, tapi kalau dihubungkan dalam ceritanya ternyata punya makna mendalam loh. Kata-kata ini ditujukan untuk Shikamaru yang selama ini dipengaruhi oleh kemampuan Zen'o milik Aida. Zen'o bisa manipulasi ingatan dan pikiran seseorang, tetapi nggak bisa menyentuh hati mereka. Jadi mengikuti kata hati adalah satu-satunya cara untuk melawan efek Zen'o. Menariknya Nakama, konsep ini mirip banget sama apa yang selalu diucapkan oleh Jura loh, ikutilah nalurimu. Tapi ada perbedaan besar di sini ya. Kalau Kashin Koji bicara soal masa depan yang lebih baik, Jura justru menggunakan konsep naluri untuk mendorong manusia pohon dewa yang menuju kehancuran. Jadi dua kutub ini menggambarkan perjuangan besar antara takdir yang kelam dan takdir yang penuh harapan kan. Kalau dipikir-pikir lagi teman-teman, peran Kashin Koji di sini lebih dari sekedar mentor atau informasi semata. Dia tuh udah kayak semacam penggerak takdir yang mencoba mengarahkan orang-orang ke jalur yang benar di sana. Sedangkan Jura meskipun punya kekuatan besar lebih berfokus pada ambisi pribadi untuk menghancurkan planet bumi, tujuannya yang belum sangatlah jelas. Nah di sini kembali ke Mikio Kemoto ya. Kita rasa orang yang cukup perfeksionis di sini kalau dia merasa desain awal pertarungan Boruto Kawaki yang kurang memuaskan, maka nggak aneh kalau dia milih untuk mendesain ulang semuanya. Apalagi dengan timeline cerita yang terus berkembang, dia pasti punya ide-ide baru untuk bikin klimaks cerita lebih epic lagi kan. Jadi di titik ini kalian percaya yang mana nih? Apakah kedua timeship benar-benar akan terjadi atau justru bakalan melihat redesign besar-besaran dari adegan pertarungan terakhirnya? Nah menurut kita sih dua-duanya mungkin masih bisa terjadi ya. Tapi kalau melihat tren cerita sejauh ini ya timeship kedua kelihatan cukup lebih logis. Ngomong soal Himawari lagi, reaksi Kashin Koji terhadap kebangkitan Kurama di tubuh Hima itu juga mencurigakan. Kayaknya dia nggak menyangka hal itu bakalan terjadi. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Kurama adalah sesuatu yang nggak bisa diprediksi bahkan oleh kemampuan Jipo Kashin Koji sekalipun nih. Kalau benar Kurama adalah singularitas takdir juga, maka kehadirannya bisa mengubah segalanya loh. Ada alasan lain kenapa Kashin Koji itu memberitahu Shikamaru soal Himawari yang mungkin jadi target Jura. Dia ingin memastikan Himawari tetap hidup karena dia satu-satunya kunci untuk mengalahkan Jura nih. Kalau Boruto bisa mendapatkan kekuatan dari Kurama melalui Himawari, maka peluangnya untuk menang bakalan jauh lebih besar lagi. Satu hal lagi yang gak boleh kita lupakan adalah potensi Jogan itu tadi Nakama. Kalau mata ini benar-benar jadi senjata pamungkas Boruto, maka kebangkitannya itu akan menjadi sesuatu yang kompleks kan. Nah jika kita ingin simpulkan lagi ya, di tengah teori spekulasi dan misteri yang menyelimuti Boruto dalam kisahnya ini, satu hal yang menjadi jelas, ini bukan sekedar cerita tentang pertarungan, tetapi adalah tentang transformasi bagaimana seseorang yang melawan takdir tersebut yang tak terelakkan lagi. Boruto merupakan sebuah ancaman pula bagi para Eikujubi sendiri loh. Dengan semua petunjuk yang tersebar dan kata Kashin Koji hingga desain dan misteri di awal ceritanya, kita hanya bisa berspekulasi ya bagaimana ending cerita Boruto kedepannya dan apakah akan ada penambahan cerita kedepannya nanti nih. Kayaknya masa iya hanya berakhir
berjalan 10 volume atau 30-an lah ya. Harusnya dengan cerita yang semakin hype ini akan menambah cerita-cerita ke depannya itu lagi kan. Nah gimana, kalian sendiri sepakat gak pada hipotesa kali ini tentang perjalanan Boruto ke depannya yang badass ini, yang kami pikir bakalan lebih seru lagi nakama. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe jika channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.